Bab 47. Amarah Gala. Heboh, tentu saja. Setelah sempat shock Skull Asteris NL Gala dan Kila, sekarang lagi-lagi mereka dibuat cengok dengan keputusan Jingga yang tiba-tiba akan menikah dengan Max. Terlebih cara Jingga menentukan keputusan sebesar itu dengan cara mengajak Max duel. Oke, mereka paham pertimbangannya yang memang masuk akal. Tapi, tetap saja terasa gila ketika Jingga menerima lamaran Max dengan jalan duel yang tadi membuat mereka seperti nonton film laga versi live. Penuh perjuangan Jingga untuk meluluhkan hati papanya. Dia sendiri juga tidak paham, kenapa bisa seyakin itu ke Max. Padahal dia tahu apa yang sedang dia pertaruhkan. Jingga hanya percaya apa kata hatinya. Jika sebelumnya dia memperjuangkan orang yang dia cintai, maka kali ini dia akan belajar mencintai orang yang mencintainya. Sedemikian hebat, dia telah memilih untuk menerima Max. Bahagia atau terluka nantinya adalah resikonya. Tidak akan dia sesali. Berita itu pun menyebar. Jingga sampai kewalahan menerima telepon yang ingin memastikan kebenarannya, terutama mamanya. Hanya panggilan dari Gala yang sengaja dia abaikan. Begitupun chatnya sama sekali tidak dibaca. Bukan apa, hanya menghindari pertengkaran yang memang tak semestinya. Jingga sangat tahu Gala pasti tidak akan bisa menerima keputusannya. Terlebih pria itu adalah Max. Orang yang selama ini selalu membuatnya cemburu dan insecure. Sayangnya ketika malam dia dan Max tiba di Mirror, Gala sudah menunggunya di sana. Menatap marah dengan wajah kecewa melihat Jingga digandeng pria itu. Kalau biasanya Max akan menyingkir, karena merasa tidak berhak ikut campur, maka tidak mulai sekarang dia bahkan makin mengeratkan genggamannya. Memberi pemahaman ke Gala, kalau sudah bukan lagi haknya untuk cemburu. Sekaligus supaya membuat batasan layaknya saudara dengan Jingga Langit yang sepertinya tahu Gala mencari adiknya ke klub, tergopoh menyusul ke lantai atas karena khawatir mereka akan ribut. Ini, yang kamu bilang kalian tidak punya hubungan apa-apa. Yang kamu kata tidak pernah menganggap keberadaannya. Tidak goyah dengan perhatian lebihnya. Wah, bisa ya sekilat itu langsung bablas mau nikah. Sindir Gala terkekeh menatap Jingga yang diam menahan sesak. Gal, tegur Langit gelagapan. Tidak menyangka Gala akan sefrontal itu. Juga tidak ingin adiknya sakit hati. Jaga mulutmu. Jangan asal mangap menghakimi Jingga. Seru Max. Seketika panas telinganya mendengar tuduhan Gala. Iya, anggap saja seperti yang kamu pikirkan itu. Sudah, tanggap Jingga tenang dengan tatapan datarnya. Dia masih mencoba memaklumi, karena tahu Gala pasti akan sakit hati. Emosi dan cemburu membuatnya kehilangan kendali, tidak bisa menyaring omongan. Lalu kenapa masih ingin lanjut menikah denganku, jika ada yang lain di hatimu? Pasti bersyukur banget kan? Aku kesandung sek NL. Jangan lupa berterima kasih ke Kila, karena dengan dia menjebakku, kamu bisa lepas dariku dan menikah dengan pria yang seperti papa. BR ngeskek. Umpat Max menghantamkan tinjunya. Buff Gala terhuyung, tapi dia malah terkekeh sinis meski darah mengalir. Dari ujung bibirnya yang boyok kena bogem keras Max. Langit menghambur maju berusaha menengahi keduanya yang sama-sama sedang naik pitam. Sudah, Gal, nggak seharusnya kamu ngomong ngawur gitu ke Jingga. Ayo, pulang. Jangan makin memperkeruh keadaan. Kalian bicara lagi nanti, setelah otakmu lebih jernih. Langit menyeret saudara angkatnya itu secepatnya pergi, tapi ditepis kasar oleh Gala. Emosinya sedang meledak-ledak. Tidak bisa menerima gadis yang masih begitu dia cintai itu mau menikah dengan pria lain. Kamu tahu apa dengan sakit hatiku sekarang, Lang? Aku merasa dikhianati. Kalau memang sebelumnya mereka tidak ada hubungan apa-apa, mana mungkin tiba-tiba memutuskan menikah begini? Terus, apa artinya penantian dan perjuanganku selama ini? Kamu yang paling tahu, bagaimana aku mati-matian berusaha bertahan di sana. Berusaha sebaik mungkin, supaya pantas dan bisa mengimbangi Jingga nantinya. Tapi, ini apa? Teriak Gala dengan tatapan sakitnya ke Jingga yang masih saja pilih bungkam, tidak meladeni amukan Gala. Meski hatinya sakit bukan main. Diam gak, kamu?
Bentak Max sudah mau maju menyambar kerah ke meja Gala, tapi Jingga lebih dulu menariknya mundur. Sudah, Max. Dia hanya sedang emosi. Tidak perlu didengar, ucapnya, namun malah makin menyulut amarah Gala. Apa hanya sebatas itu pedulimu padaku? Aku sakit hati, Jingga. Mati-matian aku mencintai kamu, tapi ternyata tidak denganmu. Bisa ya kamu bahagia menerima lamarannya? Sementara aku masih meratapi hubungan kita yang hancur berantakan. Masih berharap anak itu bukan punyaku, dan bisa memulainya lagi dari awal denganmu. Si *L*N, kamu. Buff kali ini biru yang sejak tadi berdiri di pintu membogem mulut jahat abangnya. Dia saja sampai sakit hati mendengar kakaknya diperlakukan begini. Mulutmu yang si *L*N. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa, jadi diam. Salah kalau kamu pikir, kamu yang merasa dikhianati dan tersakiti. Kak Jingga yang paling hancur, tapi masih mati-matian mencoba melindungimu supaya tidak makin terluka. Tapi, malah seperti ini balasanmu. Teriak biru menuding ke Gala. Jingga melengos dengan air mata bercucuran. Lebih menyakitkan melihat saudara-saudaranya saling teriak dan pukul begini. Padahal niatnya dengan menikah semua akan perlahan membaik dan tenang seperti sedia kala. Tanpa harus mendengar keributan yang membuatnya ***. Otaknya buntu. Tidak habis pikir kenapa apapun yang dia lakukan selalu dianggap salah. Jangan nangis. Tidak usah kamu dengar, kalau itu menyakitimu. Max merangkul Jingga, mengusap bahunya yang terguncang menahan tangis. Kamu pikir mudah bagi dia melewati sakit hatinya dipaksa menerima SKNL-mu dengan Kila. Kamu memang tidak sadar melakukannya, tapi kalian sudah berken dan J*L*N itu H*M*L juga adalah fakta. Bagaimana kalau kamu di posisi Kak Jingga? Sakit hati? Enggak. Berkhianat katamu. Terus apa namanya? Ketika kamu juga diam tidak jujur ke Kak Jingga soal kejadian kamu T*D*R dengan Kila. Kamu juga menutupinya. Kamu pikir dia tidak sakit hati kamu bohongi. Biru mendelik ke abangnya yang tersengal dipegangi oleh langit supaya tidak lepas kontrol lagi. Dengar Kak Jingga menerima lamaran Bang Max saja kamu sudah cemburu dan sesakit ini. Terbayang nggak, sehancur apa dia melihatmu menikahi Kila? Setertekan apa dia terus direcoki olehnya? Sejauh ini, pernah tidak Kak Jingga menunjukkan emosi dan air matanya di depanmu, di depan kita? Pernah tidak mencak-mencak menyalahkanmu? Enggak, saking dia diam dan menelan sendiri rasa sakitnya, kami semua yang justru tidak tega. Jangan egois kamu, Bang. Aku tahu kamu hancur, tapi aku pastikan Kak Jingga jauh lebih hancur dari kamu. Jangan coba sakiti dia lagi dengan mulut kotormu itu. Sumpah demi Tuhan, aku tidak rela. Camkan itu. Bentak Gala dengan cecaran demi cecaran yang membuat Gala tertampar. Memang salah, kalau aku curiga. Selama aku di London, Jingga selalu dekat dengan dia. Sekarang kami baru putus, lalu mereka memutuskan menikah. Perempuan G*L mana yang sudi menerima lamaran pria yang katanya bukan siapa-siapa, jika tidak menyimpan perasaan suka. Jangan cuma menyuruhku memahami posisinya sesakit apa. Tapi, coba pikir kalau kalian jadi aku sakit hati, enggak? Gala masih belum bisa meredam amarahnya. Masih berteriak menuduh Jingga, seolah sudah selingkuh darinya. Max, abis sudah kesabaran Max. Apalagi melihat Jingga tetap bungkam meski disakiti sedemikian rupa. Dia merangsak maju. Tanpa peduli teriakan calon istrinya dia menyambar kerah pakaian Gala dan mendorongnya kasar hingga menghantam tembok. Aku bilang tutup mulutmu, si ***. Dia merelakan jantungnya tertusuk demi melindungimu, supaya tidak tersakiti. Tapi, kamu malah dengan sengaja menusuknya dari belakang, kamu tahu sesakit apa lukanya karena SKNL-mu. Kamu tahu, seberat apa beban mentalnya demi menyelamatkanmu dari buruan keluarga Bengestemu itu. Dia bahkan nyaris tertembak demi memburu Mars dan membersihkan namamu dari tuduhan satria. Tidak membiarkanmu menderita terjebak oleh Kila dengan terus mencari bukti. Pakai otakmu kalau bicara menyakitinya. Bentak Max tepat di depan Gala yang malah tekeke sinis. Yang Bengestet itu kamu.
Sudah tah dia tunanganku, tapi masih mengejarnya. Sudah tahu dia ada yang punya, tapi tetap mencintainya. Kalau bukan karena kamu yang membuatnya goyah, Jingga pasti masih mau memaafkanku dan kembali padaku, jika terbukti yang di Ruth Kila itu bukan anakku. Balas Gala membentak tak kalah keras, lalu menghantamkan tinjunya. Buff kepalan tangan Gala menonjok telak pipi Max. Jingga berteriak maju hendak melerai, tapi Max yang emosinya tersulut balas meninju Gala di perutnya. Cukup, berhenti, kalian jangan berantem lagi. Teriak Jingga menarik Max mundur, sementara Langit juga kewalahan memegangi Gala yang masih meronta. Bela dia, si *L*N, kalian. Teriak Gala tanpa diduga menendang kuat. Buff Jingga yang melihat itu menghadang di depan Max. Tak ayal perutnya jadi samsak kena terjangan keras tendangan Gala. Dia tersungkur setelah menghantam tubuh Max di belakangnya. Jingga. Mereka berteriak kaget. Gala seketika berdiri mematung. Gemetar melihat tubuh Jingga meringkuk dengan wajah meringis kesakitan. Langit, Biru dan Max mengerubungi Jingga yang sampai mengerang pucat pasi merasakan perutnya yang kebetulan sedang PMS sakit bukan main. Hani, wajah Max kaku. Dia mengusap pipi Jingga yang basah oleh air mata. Kesakitan sampai tidak bisa berkata-kata. Tingga, mana yang sakit? Kita ke rumah sakit, ya. Langit sampai hampir menangis memeluk adiknya yang terkulai gemetar. Bangsat, kamu tahu apa yang membuat Jingga tidak bisa menerimamu lagi? Kamu tahu, apa yang dilakukan jalan sialan itu untuk menyakitinya dan pergi darimu? Teriak Max, namun Jingga mencengkram tangannya dan menggeleng. Percuma kamu tutupi. Biarpun sakit, dia juga harus tahu yang sebenarnya. Jangan cuma kamu yang terluka, sedang dia yang kamu bela malah ikutan menyakitimu begini. Max sampai greget, karena Jingga juga ikutan keras kepala. Jangan, pinta Jingga lirih. Biru kembali berdiri dan berdiri di hadapan Gala. Ini kali pertama dia kecewa ke abangnya. Tolong, kalau sadar otakmu masih keruh karena emosi dan cemburu, diamlah. Ingat apa yang selalu Papa katakan. Tidak semua penyesalan bisa selesai dengan kata maaf. Kapan hari kamu juga sudah melakukan ini ke Kak Jingga, kan? Menuduhnya dengan Max. Menyakiti hatinya dengan kata-katamu dan akhirnya kamu menyesal. Kenapa sekarang kamu ulangi lagi, Bang? Kalian bahkan sudah putus. Kamu juga sudah menikahi Kila. Kenapa harus marah dan tidak terima Kak Jingga mau menikah dengan pria lain? Apa tidak boleh dia bahagia dengan caranya sendiri? Kamu tidak tahu seberapa banyak pertimbangan yang dia pikir, sebelum menerima pinangan Bang Max. Kamu juga tidak paham apa yang sedang dia pertaruhkan untuk keputusan besarnya kali ini. Puas kamu sekarang melihatnya terkapar kesakitan seperti itu. Ucap Biru dengan suara beratnya. Gala terdiam. Matanya masih lekat menatap Jingga yang oleh Max dibopong dan dibaringkan di sofa. Nova yang baru datang karena tadi pulang dulu sebentar, melotot kaget mendapati bosnya merintih kesakitan. Dari luar dia tadi berlari naik, begitu diberitahu ada gaduh di ruangan bosnya. Bos kenapa? Mana yang sakit? Tanyanya cemas. Siapkan mobil, Va. Kita ke rumah sakit. Max akhirnya memutuskan membawa Jingga pergi. Membiarkan tetap di situ hanya akan makin menyakitinya. Oke, angguk Nova kembali berlari keluar. Max melempar tatapannya ke Gala. Menuding dengan mata menguar marah. Ini terakhir kamu menyakitinya. Lain kali kontrol mulutmu, jangan asal mangap kayak orang tidak punya otak. Kalian besar bersama sejak kecil. Pacaran dan bahkan hampir menikah. Apa itu belum cukup membuatmu memahami seperti apa sifat dan kepribadiannya? Jingga sekarang adalah calon istriku. Jaga batasanmu layaknya saudara. Kalau tidak, kamu akan berhadapan denganku. Max lalu menunduk dan dengan hati-hati mengangkat Jingga. Keringat dingin mulai mengembun di dahinya, sama sekali tidak terdengar rintihannya, meski tubuhnya sampai gemetar menahan sakit. Aku jamin kamu akan menyesali ucapanmu hari ini. Geram Max sebelum melangkah keluar dari sana. Langit dan Biru mendengus keras.
Mengacak rambutnya saking frustasi dengan keadaan keluarga mereka yang justru makin kisruh. Melihat kejadian tadi saat Jingga minta restu ke papa mereka saja rasanya sudah sesak tidak tega, ikut merasakan sakitnya. Sekarang malah ketambahan kena damprat dan tendangan galak. Aku tahu tidak mudah bagimu menerima keputusan Jingga yang akan menikah dengan Max. Tapi Gal, aku pastikan semua tidak seperti yang kamu tuduhkan itu. Mulai sekarang cobalah legowo menerima kenyataan, kalau kalian berdua memang sudah tidak mungkin kembali bersama lagi. Anak itu benihmu atau bukan, Jingga tidak akan bisa menerimamu lagi. Please lah, Gal, move on. Biarkan Jingga sembuh dan mencari bahagianya bersama Max. Kamu yang seperti ini justru membuat kalian berdua sama-sama tersakiti. Nanti, entah kapan dan dengan siapa, kamu pun pasti bisa menemukan bahagiamu. Sama sepertiku yang dulu tidak bisa menerima Hera menikah dengan Bang Ezra. Tapi, berjalannya waktu membuatku paham, aku memang bukan orang yang bisa membuatnya bahagia. Seperti itulah yang akan kamu rasakan suatu saat nanti. Ucap langit menepuk bahu saudaranya itu. Sakit, Lang. Bagaimana bisa aku merelakan dia menikah dengan orang lain? Mana aku sanggup melihatnya bahagia di pelukan pria sialan itu. Dia tidak seharusnya datang di tengah hubungan kami. Gala luruh dalam putus asanya. Yang tidak ditakdirkan untukmu, sekuat apapun kamu genggam tetap akan hilang. Ini bukan perkara siapa yang lebih dulu datang atau yang perhatian. Tapi, tentang siapa yang datang dan tidak pergi. Memang bukan maumu menikahi Kila, namun kenyataannya Kak Jingga yang terpaksa kamu tinggalkan dan tersakiti. Jadi, cobalah ikhlas meski tak mudah. Karena sekarang hanya itu satu-satunya pilihanmu, Bang. Ujar Biru mencoba memberi pemahaman ke abangnya yang mulai merasakan sakit, seperti yang Jingga rasakan ketika dipaksa menerima tunangannya harus menikahi perempuan lain. Bab 48. Derita Satria. Tadinya Max mau membawa Jingga ke rumah sakit, tapi dia malah ngotot tidak mau. Alhasil mereka pun balik arah pulang ke apartemen Max, setelah sebelumnya di tengah jalan Nova diminta membeli obat lebih dulu. Muka Jingga masih pucat. Tadi saja masih babak belur setelah duel dengan Max, malah ketambahan kena mental sekaligus tendangan di perutnya yang memang sudah sakit. Mondar-mandir tidak tenang menunggu Jingga yang sedang ke toilet. Max buru-buru menuntunnya lagi setelah melihat gadis itu terlatih keluar dari pintu. Ke rumah sakit saja, yuk. Bujuk Max lagi, tapi Jingga tetap menggeleng. Tidak usah. Cuma sakit perut biasa buat perempuan. Besok juga sudah baikan, perlahan Jingga duduk di pinggiran tempat tidur. Meringis. Merasakan perutnya yang tiba-tiba kram. Arg, erangnya lirih sambil menunduk mendekap perutnya. Kram lagi. Sebentar. Panik, Max bergegas keluar memanggil Nova yang di sofa. "Va, tolong ambilin kompres pakai botol." "Iya," Max masuk lagi. Duduk di samping Jingga yang gemetar menahan nyeri. Dia memijat lembut pinggangnya sambil mengirim pesan minta adiknya datang membelikan sesuatu yang bisa mengurangi sakitnya Jingga. Sesama perempuan Ruby pasti lebih tahu. Berbaring dulu, ya. Nanti dikompres pakai air hangat biar tidak kram, mengangguk. Jingga menegakkan punggungnya. Max menunduk di samping membantu Jingga rebahan. Biasanya tidak pernah sesakit ini. Mungkin karena pengaruh hormon terlalu stres, capek, dan tekanan emosi. Ini kompresnya. Nova memberikan botol berisi air panas yang sudah dibalut handuk kecil. Sini, Max mengambilnya. Duduk di samping Jingga, lalu meletakkan kompres di perut. Mata Jingga terpejam rapat, tapi dahinya mengernyit tajam. Nova masih berdiri di sana menatap bosnya Iba. Dia kalau PMS memangnya selalu begini. Tanya Max biar nantinya dia juga tahu dan bisa mengantisipasinya. Enggak pernah. Biasanya juga cuma mulas biasa. Ini pertama bos sampai kesakitan kayak gitu, jawab Nova. Tidur, Hani. Istirahat biar cepat baikan. Max menggenggam tangan Jingga yang terasa dingin. Tadi sudah dikasih minum air jahe hangat dan obat, tapi sepertinya tidak membantu banyak.
Tadi aku lapor ke Nyonya soal bos yang kena tendang dan sekarang lagi sakit perut. Katanya Nyonya mau ke sini. Paling sebentar lagi sampai. Tante Frey datang sama siapa? Tanya Max. Bos besar, jawab Nova. Max menghela nafas panjang. Agak lega melihat Jingga sudah mulai terlelap. Bagus kalau calon mertuanya memang mau datang, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tentang video itu, dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka terus menutupinya dari Gala. Sudah waktunya dia tahu, supaya paham alasan kenapa Jingga tak lagi mau kembali padanya. Biar Jingga tidak disalahkan terus. Bel pintu terdengar dari luar. Nova bergegas keluar membuka pintu. Sementara Max menunduk mengusap kepala Jingga yang mulai pulas, lalu mengecup jemari di genggamannya. Max, panggil Freya yang datang dengan muka cemas. Max berdiri menyambut orang tua Jingga yang masuk ke kamar dan mendekat ke samping tempat tidur. Menatap dengan tatapan terenyuh anak perempuannya yang terlihat pucat dan rapuh. Jingga tadi sudah makan belum, Fa? Tanya Freya ke Nova yang diserahi tugas menjaga Jingga. Sudah, tadi kita makan bareng di markas. Tapi, tidak banyak mendekat dan duduk. Air mata Freya meleleh mengelus pipi anaknya. Entah kenapa Tuhan sepercaya itu ke Jingga, hingga memberi anaknya ujian yang luar biasa beratnya. Padahal Jingga biasanya kuat digembleng dengan tanggung jawab seberat apapun. Tapi, kali ini nyaris tumbang dihantam badai masalahnya dengan Gala. Dia baru saja tertidur, Tan. Sempat kram, tapi membaik setelah dikompres perutnya, ujar Max supaya Mama Jingga tidak makin khawatir. Terima kasih sudah menjaga Jingga, Max. Ucap Freya ke anak sahabat suaminya yang kini juga jadi calon menantunya itu, sudah jadi kewajiban saya, Tan. Ibra masih diam menatap putrinya. Kepalanya mau pecah melihat masalah di keluarganya yang justru makin pelik. Om bisa bicara sebentar. Boleh, angguk Ibra keluar dari sana diikuti Max. Keduanya duduk di ruang tengah. Tak lama Freya pun menyusul keluar. Maaf, kalau apa yang saya akan sampaikan dianggap lancang. Tapi, saya pikir Gala harus diberitahu soal video itu. Mungkin maksud kalian ingin melindunginya supaya tidak terluka. Namun, jadinya justru dia terus berharap masih bisa balik lagi bersama Jingga. Bahkan, salah paham dan menyalahkan Jingga. Dia harus tahu duduk masalahnya seperti apa, biarpun itu akan menyakitinya. Supaya Gala mengerti trauma apa yang membuat Jingga hancur dan menjauh dari dia. Jingga sudah sakit dan berkorban sejauh ini. Jangan biarkan dia makin tersakiti hanya demi melindungi yang lain. Itu tidak adil. Bebannya sudah terlalu berat. Papa Mama Jingga tampak mengangguk mengerti. Ibra sendiri sudah seringkali mengingatkan hal itu ke Jingga, tapi anak perempuannya saja yang terlalu keras kepala. Soal itu besok kita selesaikan bersama. Gala juga masih di rumah sakit menunggu opanya dan Kila. Nanti sekalian memberitahu opanya tentang rencana pernikahan kalian, ucap Ibra yang ternyata juga sepemikiran dengan Max. Tante minta maaf, jika ucapan dan sikap Gala juga membuatmu tersing. Bukan bermaksud membenarkan, tapi tolong pahami posisinya sekarang. Terlebih dia juga tidak tahu soal video itu. Hidupnya hancur karena kelakuan Kila dan mereka. Pisah dari Jingga itu hal paling memukul buat Gala. Mentalnya belum stabil, belum bisa menerima keadaan dan belum siap kehilangan Jingga. Sekarang malah ditambah kalian mau menikah. Dua-duanya anakku, angkat maupun kandung bagi tante sama beratnya. Jadi tolong, Max, lebih sabar lagi menghadapi Gala. Dia juga butuh waktu untuk bisa ikhlas. Nanti setelah tahu soal video itu pasti tidak akan salah paham lagi ke Jingga. Freya masih mencoba berdiri di tengah, karena siapapun yang tersakiti dia juga merasakan sakitnya. Melihat hubungan kedua anaknya berantakan dan kisruh begini, dia sebagai orang tua jadi yang paling nelangsa. Iya, saya paham, angguk Max. Obrolan mereka berlanjut, masih seputar kondisi Jingga dan rencana pernikahan nanti. Ibra dan Freya tidak bisa lama di sana, karena harus balik lagi ke rumah sakit. Ruby datang membawa vitamin dan minuman herbal.
Malam itu mereka tidur bertiga di kamar. Ruby di samping Jingga, sedang Max di sofa. Bersyukur keesokan paginya Jingga bangun dengan keadaan yang sudah membaik. Max sempat pergi ke kantor, karena ada meeting penting. Barulah siangnya dia pulang menemani Jingga makan, lalu mereka berangkat ke rumah sakit. Tadinya Jingga masih ragu untuk memberitahu soal video itu. Tapi, setelah dipikir dia merasa memang perlu memberitahu Gala soal kelakuan Kila yang kelewat batas itu. Brian sudah sampai lebih dulu di sana. Dia tampak sedang mengobrol bersama Ibra dan Opa Oma Jingga yang semuanya sudah berkumpul di situ. Ada Sasha Dewanti juga yang mampir setelah menghadiri sidang. Oma Dewi dan Opa Adnan tentu saja sudah tahu tentang rencana pernikahan itu. Makanya begitu Jingga datang, omanya langsung menyambut dengan pelukan erat. Bahagia karena cucunya mendapat calon suami yang baik. Tapi, juga terenyuh karena mereka tahu betul pernikahan ini juga jadi cara cucunya untuk menyelesaikan kisruh di keluarganya. Cucu Oma hebat. Yakinlah semua pasti akan indah pada waktunya. Ingat, bata dibakar bukan untuk dihancurkan, tapi untuk membuatnya semakin kuat. Begitupun kamu. Sekarang sedang ditempa untuk membuatmu jadi lebih dewasa, kuat, dan bijak. Dewi mengelus-elus tangan cucunya. Iya, aku tahu, angguk Jingga. Kondisi Jonathan sudah tampak membaik. Tak lama pintu diketuk, lalu Satria yang masih mengenakan setelan kerjanya masuk dengan langkah gontai. Tidak ada yang menyapanya. Mereka tampak cuek tidak menggubris, seolah dia hanya orang asing di situ. Sasha mengulum senyum. Tahu kenapa Satria sampai terlihat sekacau itu. Pasti sudah menerima panggilan untuk sidang cerainya. Serius Rena mau meneruskan gugatannya? Kamu kan sahabatnya. Kenapa malah mendukung dia yang ingin cerai? Lontamnya ke Bunda Celo dan Juna itu dengan tatapan tidak terimanya. Justru karena dia sahabatku, makanya aku tidak ingin hidupnya terus tersiksa karena keegoisanmu sejak dulu. Selalu Rena yang harus mengalah, mendengar, dan memaklumimu. Jangan kira karena dia sabar, lantas akan terus diam dan nurut kamu. Injak kamu tahu alasan dia selama ini bertahan. Karena merasa berhutang budi. Kamu yang sudah tulus menyayangi Nai dan mau jadi papanya. Tapi seumur hidup itu lama. Sabarnya Rena juga ada batasnya. Lihat saja, pasti sebentar lagi anak-anakmu pun akan menjauh semua. Sadewa saja saking malunya dengan kelakuanmu, sudah tidak mau mengangkat teleponmu, balas Sasha. Jonathan Lin juga sudah tidak mau ikut campur lagi. Tahu, kalau menantunya sudah terlalu tertekan. Sampai akhirnya memilih ingin pisah. Meski tak mengharap mereka cerai, tapi Jonathan tidak ingin egois memaksakan kehendak. Karena rumah tangga mereka yang menjalani. Kalau Rena sudah kukuh menggugat cerai, itu berarti memang sudah tidak sanggup lagi bertahan. Jonathan pikir anaknya memang harus diberi pelajaran dan efek jera, supaya paham letak salahnya di mana. Papa tidak bisa bantu, Sat. Rumah tangga kan kalian yang jalani. Harusnya kamu introspeksi, salahmu di mana sampai istrimu ingin cerai dan anak-anakmu menjauh. Tegas Jonathan menolak ikut campur. Bahkan, setelah papa sudah terbaring di rumah sakit pun, kamu masih merecokinya dengan masalah rumah tanggamu. Punya hati nggak sih kamu, Sat? Kami membawanya ke sini supaya bisa dirawat dan istirahat tenang, karena di rumah kamu dan adikmu terus ngajak ribut bikin gaduh. Sampai sini masih kamu uber juga dengan masalahmu. Otakmu taruh mana? Bentak Freya ke adiknya. Dia yang selama ini lembut dan sesabar itu saja sampai meradang saking keterlaluan papanya terus diganggu. Diam, Satria menghela nafas panjang tidak lagi meneruskan ucapannya. Tadi niatnya dia ingin papanya membantu membujuk Rena supaya membatalkan gugatan cerainya. Namun, sepertinya dia tak lagi mendapat dukungan. Papanya yang biasa selalu menengahi, sekarang juga sudah angkat tangan. Kalau setiap kali kesini cuma bikin papamu tambah pusing, mending tidak usah datang. Percuma kami bawa berobat, kalau kamu jejali terus otak dan hatinya dengan masalahmu yang tidak ada habisnya itu. Tegur Aida tanpa menutupi lagi rasa tidak sukanya. Satria baru mau beranjak menengok adiknya di lantai atas, ketika mendengar obrolan mereka.
Pak, kedatangan Brian ke sini tadi mau mengabari Papa tentang Jingga dan Max yang kemarin sudah memutuskan mau menikah. Jingga sudah menerima lamaran Max, ucap Ibra sontak mengagetkan kedua mertuanya itu. Kalian mau menikah? Tanya Jonathan sampai syok. Iya, Opa. Kemarin saya menerima lamaran Max. Angguk Jingga tersenyum menggenggam tangan opanya. Mata tua Jonathan, Lin dan Aida seketika memerah. Bukan tidak menyambut bahagia kabar rencana pernikahan cucu mereka. Namun, orang bodoh pun pasti tahu kalau Jingga menikah karena terpaksa. Meski Max baik, Brian Carlos juga pasti menyayangi menantunya nanti. Tapi tetap saja rasanya sesak harus melepas cucunya menikah dengan cara seperti ini. Tingga, Jonathan merentangkan tangannya dan memeluk cucu kesayangannya itu. Apapun keputusanmu, Opa tahu pasti sudah kamu pikirkan matang-matang. Max pria yang baik dan kelihatan banget sangat menyayangimu. Yakinlah sesuatu yang diawali dengan niat baik, pasti akan berakhir dengan kebaikan juga. Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu. Kebahagiaan yang selalu kamu usahakan untuk mereka, pasti akan Tuhan balas dengan kebahagiaan berlimpah. Maaf, sudah membuatmu berada di posisi ini tanpa kami bisa membantu apapun. Bahagia terus ya, nak. Doa terbaik Opa untuk cucu kesayanganku. Kamu hebat, Jingga. Opa bangga padamu, ucap Jonathan mengelus kepala cucunya. Cepat sembuh Opa. Biar nanti bisa datang ke pernikahanku. Iya, angguk Jonathan, jangan khawatir, cucu Om Nathan pasti akan saya perlakukan seperti anak sendiri. Keberuntungan saya bakal punya menantu secantik dan sebaik Jingga. Cepat sembuh, Om. Saya mau bikin pesta besar-besaran buat pamerkan menantu keluarga Alexander ke semua orang. Saking bangganya saya besanan sama Ibra dan keinginan Max memperistri Jingga terkabul. Lontar Brian masih tersenyum girang, titip cucuku Loya. Lontar Aida. Saya akan pastikan Jingga bahagia jadi bagian keluarga kami. Sahut Brian. Jonathan mengangguk menepuk lengan Max yang duduk di samping cucunya. Matanya menatap Satria yang masih duduk bengong di sana. Sepertinya sudah kacau karena masalah adiknya yang makin ruwet dan istrinya ternyata benar-benar menggugat cerai. Mungkin dia pikir selama ini Rena hanya menggertak. Sampai kemudian tertampar oleh surat panggilan dari pengadilan agama. Sasha sendiri sudah pastikan akan berdiri untuk sahabatnya sampai bisa pisah dari Satria. Kamu lihat sendiri kan, Sat. Apa yang dicuri dan dihancurkan oleh adikmu, Tuhan langsung menggantinya dengan yang tak kalah baik. Justru kalian yang tega menghancurkan kebahagiaan orang lain, sekarang hidup tersiksa dan ditinggalkan semua orang. Kamu mengusahakan kebahagiaan adikmu, tanpa peduli sudah menyakiti keponakan dan keluargamu sendiri. Lantas apa yang kamu harapkan setelahnya? Bahagia, akhir yang baik. Tidak mungkin, Sat. Geleng Jonathan. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Sekarang karma. Sudah mulai datang pernikahanmu dengan Rena di ujung tanduk. Anak-anakmu menjauh. Keluarga dan sahabat yang sudah muak melihat keegoisan kalian juga tidak peduli lagi. Apa harus menunggu sampai hancur lebur tak bersisa, baru kamu akan menyesal dan mau menyadari kesalahan fatal yang kamu perbuat. Papa sudah tua, tidak bisa selalu ada untukmu. Lagi pula Papa juga harus berdiri di tengah. Mulai sekarang Papa tidak akan ikut campur lagi. Apalagi membelamu dan minta mereka memaklumi kelakuanmu. Tidak akan lagi, Satria. Cukup Papa mengingatkanmu. Setelah ini silahkan pikir dan tanggung sendiri akibatnya. Tegas Jonathan yang juga sudah menyerah menghadapi sifat keras kepala dan egois anak angkatnya itu. Menunduk lesu tanpa berani menatap wajah kecewa papanya. Satria Lin hanya mendengus melihat ponselnya terus berdering. Apalagi, Kila, bentaknya mengangkat panggilan sampai mereka menoleh dengan menyeringai sinis. Gala dari kemarin tidak mengangkat teleponku, Bang. Kapan dia kesini? Abang telpon suruh Gala menemaniku di rumah sakit. Buruan. Saking keras Kila bicara sambil teriak-teriak sampai terdengar oleh Jingga, Max, dan Jonathan. Satria menggeram kesal, lalu mematikan sambungan. Pas kebetulan orang yang sedang dicari Kila itu pun nongol dari arah pintu. Mata Gala melebar.
Sempat tertegun di sana melihat keberadaan Jingga dan Max di sana. Saat dia masih canggung dan tidak tahu harus bagaimana, Elbra beranjak bangun dari duduknya. Takut papa ke lantai atas, Gal. Kita selesaikan urusan video yang selalu. Kamu pertanyakan itu. Jingga dan Max juga ikut. Biar gamblang semuanya. Seru Ibra. Mendengar itu justru Satria yang blingsatan. Tahu, adiknya kembali dalam masalah besar. Jingga dan Max melangkah mengikuti papanya keluar. Yang lain pun ikut menyusul. Sampai di luar Satria bergegas menghampiri kakak iparnya itu. Bang! Ibra berhenti dan menatap Satria datar. Tak perlu dia buka mulut pun dia tahu apa yang Satria mau. Kalau kamu ingin menghalangiku bertemu Kila, maka jangan harap. Dia harus mempertanggungjawabkan semua. Jangan kira bisa hidup tenang, menuntut Gala dan semua orang layaknya jongos yang harus menuruti apapun kemauannya. Sementara Jingga babak belur jadi bulan-bulanan disalahkan sana-sini. Minggir, bentak Ibra mendorong Satria yang menghalangi jalannya. Tomorrow. Bab 49. Video dan pembalasan Gala. Iya, penderitaan Satria memang sepertinya baru dimulai. Sekarang dia baru merasa bagaimana rasanya dijauhi dan dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Dulu ketika dia terpuruk putus dari Rena, sekarat karena kedua ginjalnya sudah rusak, dan nyaris menyerah akan hidupnya yang tinggal menunggu mati, mereka semua yang pontang-panting mengusahakan kesembuhannya. Merangkulnya hingga kembali ke kehidupannya yang kemudian membaik dan bahagia seperti saat ini. Sayang, karena kesalahannya terlalu membela adiknya yang jelas-jelas salah, sekarang dia kembali terpuruk jatuh sendirian dan ditinggalkan semua orang. Kesabaran mereka menghadapi kelakuan Satria dan adiknya sudah habis. Yang tersisa hanya muak dan hilang respek. Bahkan, Jonathan Lin yang begitu menyayanginya dan Ibra yang biasa paling bijak pun sudah angkat tangan. Tentu saja, karena yang Satria dan Kila hancurkan adalah keluarga mereka sendiri. Ibarat mereka memungut anjing terluka di pinggir jalan dan memperlakukan sepenuh hati, tapi balas menggigit hingga berdarah-darah. Masih untung Ibra tidak menyeret dia dan adiknya untuk disiksa hingga mati mengenaskan di gudangnya sana. Karena biasanya tidak ada lolos dari maut, jika sudah berani menyenggol anak istrinya. Mereka bergegas ke lantai atas tempat Kila dirawat. Satria hanya bisa pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan dia tidak mencoba mengekang adiknya, tapi Kila seperti sudah benar-benar gila. Kelakuannya tidak terkendali dan Satria kewalahan menghadapinya. Gala sendiri seperti masih bingung mencoba menebak video apa yang mereka ributkan, sampai bahkan Satria setakut itu ketika mereka mencari Kila. Matanya sesekali melirik Jingga yang terus bungkam soal kejadian kemarin, dia merasa tidak salah dengan kecurigaannya. Kalaupun ingin minta maaf, itu karena sudah membuat Jingga kesakitan kena tendangan yang tak sengaja mengenai perutnya. Gala, masuk ke kamar rawat Kila, gadis itu sempat girang begitu melihat Gala datang namun, wajahnya seketika keruh karena banyak tamu tak diundang menyerbu masuk. Terutama Jingga dan si lampir bermulut petasan. Mau apa lagi kalian ke sini? Belum puas membuatku hampir ke G***ran. Serunya ketus. Kila, tegur Fiona memperingatkan anaknya yang tidak sopan. Suruh mereka pergi, Ma. Aku tidak mau diganggu. Teriaknya mendelik tidak suka ke mereka yang malah duduk tanpa menggubris ocehannya. Lubang WC. Kamu pikir kita sudi ketemu esmep khas sepertimu? Sok manja ke Gala, nanti setelah ini kita lihat, masih mau nggak dia ngurusin J***L** sepertimu. Siap-siap digampar ginjalmu sampai mampus sekalian kalau perlu. Geram Nova yang gatal ingin menamparkan mulut sialannya itu. Cih, ngapain juga dia kesini? Mau cari Gala, nggak malu G***T***L ke suami orang. Dengus Kila melotot sinis ke Jingga yang bahkan duduk bersebelahan dengan Max, jauh dari Gala. Coba ulangi lagi mengen anakku, kalau kamu berani. Aku sobek mulut J***Han***mu itu. Ucap Ibra seketika membuat Kila kicap. Masih ngeri ketika dia dicekik dan melihat muka menyeramkan Ibra. Satria duduk di samping ranjang pasien bersama Fiona. Sudah ketar-ketir tidak karuan.
Khawatir adiknya bakal babak belur jadi sasaran amukan Gala nanti, setelah tahu soal video itu. Gal, kamu ingin tahu soal video itu, kan? Coba tanya ke Kila atau Satria. Berani tidak dia mengakui kelakuan bengesnya. Ucap Ibra sontak membuat Kila pucat pasi. Gala yang duduk di sofa paling ujung beranjak berdiri mendekat ke Kila. Menatap menelisik muka mereka yang terlihat gusar. Fiona sampai menahan nafas. Abis nasib anaknya kalau soal video itu pun dibongkar. Video apa yang papa maksud, Kila? Kenapa mereka selalu emosi setiap kali menyinggung soal video itu? Tanyanya dengan jantung berdebar tidak karuan. Antara penasaran dan takut, kalau ternyata itu adalah A*B memalukan. Kalau tidak mana mungkin mereka sampai berusaha. Video apa? Mana aku tahu. Sanggahnya. J*L*Eng itu mana mungkin ngaku. Yang sudah jelas disodorkan bukti dan saksi saja dia mati-matian mengelak kok. Langsung gampar saja sampai mau buka mulut. Tuman, lagi-lagi Nova nyolot saking emosi. Gala kembali mendekat. Pras yang juga di situ beranjak berdiri di belakang Gala, seperti memperingatkan Satria untuk tidak ikut campur. Sekali lagi aku tanya, video apa yang mereka maksud itu? Tanya Gala dengan wajah kaku. Benar kata Nova, mana mungkin Kila mengaku. Tidak tahu. Gelengnya. Aku butuh istirahat dan tidak boleh stres. Bawa mereka keluar, kalau tidak ingin anakmu kenapa-napa lagi. Kalau kamu tidak tahu, biar aku yang memberitahu cucuku. Sahut Oma Dewi mendekat ke tempat tidur. Kelabakan. Kila yang sedang duduk menyandar seketika ketakutan. Sebarbar apa nenek tua satu ini, semua orang pun pasti tahu. Belum lagi mulutnya yang seperti petasan. Fiona, aku pikir kamu sedikit lebih baik dari Satria. Tapi, ternyata sama saja egois dan B*S*nya. Geram Oma Dewi karena Fiona yang pilih bungkam ikut menutupi borok anaknya. Bukan begitu, Tante. Tapi, kondisi kandungan Kila sekarang sedang tidak baik-baik saja. Alasan, nggak mikir kamu, semakin kalian tutupi dan bela, makin keranjingan dia bikin ulah karena merasa di atas angin. Tidak kasihan kamu ke Tirta yang sampai mati ngenes menanggung malu. Dia kalau masih hidup pasti pilih jujur dan tidak membela anaknya seperti yang kalian lakukan sampai tega mengorbankan banyak orang begini. Balas Oma Dewi mendeci sinis. Menggandeng tangan Gala lebih mendekat ke Kila, Oma Dewi menatap nyalang biang rusuh yang sudah seperti iblis betina itu kelakuannya. Dengar baik-baik, Gala, ini pasti akan membuatmu hancur. Karena itu kami semua berusaha menutupinya darimu, terutama Jingga yang tak ingin kamu makin terluka. Kila demi bisa menyakiti hati Jingga dan memaksanya pergi darimu, sengaja menyuruh Tom untuk mengirim video *N*H. Akhirnya Oma Dewi membeberkan semua soal video itu. Kila menggeleng pucat pasi. Blingsatan bingung bagaimana harus menghentikan mulut nenek tua itu. Video *N*H apa? Oma. Gala. Menoleh kaget. Jantungnya berdebar menggila. Makin yakin dengan dugaan di benaknya. Video kamu dan Kila di kamar hotel malam itu. Mereka merekamnya dan perempuan bengestet ini sengaja mengirim ke Jingga. Itu yang sudah membuat Jingga kena mental dan tidak sanggup memberimu kesempatan lagi untuk kembali. Seperti disambar petir. Gala melotot dengan tubuh kaku. Otaknya ngeblank, tidak bisa untuk mencerna apapun. Matanya menatap nanar ke Kila yang ketakutan, dan itu justru semakin memperjelas semuanya. Lalu, dia menoleh ke Jingga, tapi gadis itu hanya bungkam dengan tatapan datarnya. Dari ponsel Kila lah kita berhasil melacak dan menemukan Tom. Cecunguk Mars yang ditugaskan untuk membantu Kila melancarkan rencana mereka. Setelah kematian Tirta, saat dia datang ke rumah. Menuntut kamu menikahinya itulah Kila menyuruh Tom mengirimkan video itu ke Jingga. Dia melabrak Jingga di gazebo, karena takut boroknya terbongkar setelah Tom tertangkap. Lebih tidak tahu malunya lagi, Satria masih kuku minta kamu menikahi adiknya meski sudah tahu seperti apa kelakuannya. Definisi pintar nyinyir aib orang, tapi micek dengan borok sendiri. Cibir omanya Jingga itu kasar. Enggak,
Jangan percaya, Gal. Aku memang kenal Tom, karena dia anak buahnya Nero. Tapi, aku tidak tahu menahu soal video itu. Apalagi menyuruhnya mengirim ke Jingga. Bodoh apa? Kalau memang itu video rekaman saat di kamar hotel, aku juga malu jadi bahan tontonan. Jangan percaya. Itu cuma F***. Kelak Oma Dewi menamparkan keras mulut Kila yang masih berani mengelak. Bahkan, malah menuduh mereka yang mengada-ada. Berani memutar balikan fakta, aku sumpal mulutmu sama putas. Oma Dewi menuding muka Kila yang merah bekas tamparan. Kamu masih punya mulut kan, Sat, Fiona? Masih mau membisu mendengar dia tidak ngaku dan menuduhku bohong. Aku buat kalian bisu beneran kalau masih diam. Bentak Mama Ibra itu mendelik bengis ke Satria dan Fiona. Gelagapan, dengan menahan malu Satria akhirnya mengangguk iya. Kila membayar Tom untuk mengirimkan video itu Jingga bahkan, sudah juga berencana akan menyebar video itu ke kami semua. Kalau kamu kukuh tidak mau menikahinya, Bang diam, kamu. Berhenti makin memperkeruh keadaan, Kila. Aku bahkan tidak akan bisa berbuat apa-apa, kalau mereka benar-benar murka dan membunuh Omnu. Bentak Satria. Gala sampai terhuyung dan terduduk gemetar di samping tempat tidur, bukan dia tidak penasaran ingin melihat video itu, tapi takut kena mental tidak kuat malu. Apalagi Jingga dan yang lain sudah menontonnya. Mana videonya? Aku ingin lihat. Gumamnya masih sedikit ragu. Gal, tutup mulutmu, si *L*N. Teriaknya menuding Kila. Ibra merogoh saku dan mengambil ponselnya. Nova yang kemudian memberikannya ke Gala. Tahu nasibnya sudah di tepi jurang, mata Kila mulai jelalatan mencari celah untuk kabur. Namun, mana mungkin bisa. Sementara Nova dan Pras berjaga di dekatnya. Belum lagi singa. Betina tua yang sekarang seperti hendak menerkamnya itu. Jangan tanya sehancur apa perasaan Gala begitu melihat video itu. Tangannya yang tremor mencengkram erat ponsel papanya. Gemetar dia menonton adegan menje-asteriskan dirinya dan Kila yang tel***** sedang bergumul di atas **** hotel. Sialnya ini bahkan sudah terlihat oleh Jingga dan keluarganya yang lain. Cap ****TTT. B****TTT kamu, Kila. Gala berteriak histeris membanting ponselnya. Nova sampai nyungsep ke lantai berusaha menangkap ponsel milik bos besarnya itu. Sementara Kila meronta setelah Gala menghambur mencekik lehernya. P***L***C**L**N. Beraninya kalian melakukan ini padaku dan Jingga. Apa salahku, J**L***N. Mata Gala melotot. Wajahnya tampak mengerikan seperti menginginkan nyawa Kila. Dia bahkan sudah tidak peduli perempuan itu sedang H*M*L, dan kemungkinan adalah anaknya. Gala mencengkram leher Kila dan menekannya kuat sampai kelojotan cengap-cengap. Pas. M***T saja sana, kamu. B***TTT. Teriak Gala malah menekan cekikannya. Gala, lepaskan. Kila, kalau begini dia bisa mati. Satria mencoba melepas cekikan Gala, tapi sia-sia. Gal, tante tahu Kila salah. Lepaskan dulu dia. Kita bicarakan baik-baik. Sambil menangis Fiona menghibah. Takut bukan main melihat anaknya yang melotot kelojotan nyaris kehabisan nafas. Tak ada yang berusaha menolong, Nova malah menyeret Fiona menjauh. Sedangkan Gala makin terlihat mengerikan seperti orang yang sudah kerasukan. Lepaskan Kila, Gal. Dia bisa mati. Yang di perutnya itu adalah *N*, seru Satria yang langsung dibalas dengan bogem mentah dari Gala. Baf saat Kila terbatuk-batuk dengan nafas tersengal, Satria terhuyung dan ambruk menghantam kursi di belakangnya. Tubuhnya terjungkal ke lantai dengan pipi membiru. Namun, Gala yang sedang kalap malah mencengkram kerahnya dan menariknya berdiri. B***T kamu memang, Om. S***MPH tidak berguna di keluarga Lin yang bisanya hanya merepotkan. Sekarang demi adik si *L***N-mu yang kelakuannya seperti P***L***C**R, kamu juga tega menghancurkan kami semua. Aku juga anak P***N-T, tapi setidaknya aku lebih tahu diri. Masih punya otak.
Dan hatimu nurani, nggak pernah bayangkan nggak kalau ada di posisiku. Tahu Kila sudah sepat B ini, Om masih membelanya dan terus menekanku untuk menikahinya. Mau ditaruh mana mukaku setelah ini? Bagaimana dengan Jingga? Apa belum puas kamu sebelum melihat opa mati ngenes karena ulah kalian? K asteris P asteris R asteris TTT. Umpat Gala kasar berteriak di depan muka Satria yang kaku. Buff kepalan tangan Gala kembali menghantam muka Satria. Pras buru-buru menarik Gala yang masih hendak menerjang ke arah Satria, lalu menyeretnya mundur. Dia sampai kewalahan. Sementara Satria meringis kesakitan. Tidak marah, dia tahu dirinya pantas mendapatkan balasan dari Gala yang hidupnya sudah Kila hancurkan. Terlebih dirinya ikut menekan dan menyalahkan Gala, meski tahu seperti apa kebenarannya. Lapas. Dia hanya menukanya yang luka. Lalu bagaimana dengan hidupku yang dihancurkan? Bagaimana dengan Jingga yang sudah diperlihatkan video menjijikkan itu? Cekalan Pras terlepas, tapi kali ini Gala menyasar lagi ke Kila. Dia menarik selang infusnya hingga tercabut paksa. Kila menjerit kesakitan, darah mengucur dari bekas jarum di tangannya, tapi Gala masih menjambak dan menamparnya berkali-kali. Mati kamu, J asteris L asteris Eng. B asteris nges TTT kamu. Arg, tolong, ampun, Gal. Jeritnya histeris menahan sakit karena rambutnya dijambak. Wajahnya panas dan berdenyut nyeri, tapi Gala masih tidak melepasnya. Pras kembali menyeretnya menjauh. Dengan dibantu Max. Kalau masih dibiarkan, bisa-bisa Kila mati beneran. Toh, mereka bertiga sudah mendapatkan balasannya, kali ini dari orang yang tepat, karena Gala adalah korban dan orang yang sudah mereka hancurkan hidupnya. Lepaskan aku, teriaknya masih meronta, sampai kemudian Ibra mendekat dan memeluk anaknya yang masih dikuasai emosi. Tenangkan dulu emosimu. Papa tahu sesakit dan sehancur apa kamu sekarang. Tenang dulu, iya, bujuknya meski kewalahan menghadapi anaknya yang masih meronta. Aku sakit, Pak. Aku hancur. Kenapa mereka sejahat ini padaku? Aku malu. Bagaimana aku harus berhadapan dengan Jingga dan kalian setelah ini? B asteris nges TTT. Mereka tidak layak disebut M asteris nus asteris A. Teriaknya dengan tangis pilu. Ibra masih tidak melepas pelukannya, membiarkan anaknya menangis meraung dalam dekapannya. Matanya yang memburam panas menatap tajam ke arah Satria yang berdiri nematung dengan muka babak belur dan rasa bersalahnya. Jingga menunduk. Dadanya sesak bukan main. Inilah kenapa dia tidak ingin Gala tahu soal video itu, karena dia tidak tega melihatnya sehancur ini. Namun, sekarang dia sudah tidak punya pilihan lain. Terpaksa membuka semua daripada Gala salah paham dan malah kisruh dengan saudara sendiri seperti kemarin. Buka matamu lebar-lebar, Satria. Seperti apa kalian sudah menghancurkan cucuku? Heran, kok masih punya muka kamu ngesot di keluarga Lin dan merecoki papamu yang sedang terbaring di rumah sakit. Kalian bertiga sama saja, sudah putus urat malunya. Cemooh Oma Dewi greget bukan main. نفوت على الحديقة هاي يا يونس.